Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita boleh bangun pagi dan saat ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan kita mau bersama-sama berdoa, kita mau bersama-sama bersekutu bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan lebih lanjut lagi masuk di dalam pujian dan perenungan kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, pagi hari ini kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan semua pergumulan kita secara terbuka kepada Tuhan. Segala beban kita katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita hari yang baru untuk kita sama-sama bersyukur kepada Dia. Dia Tuhan yang baik dan dikatakan dalam firman-Nya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau mengorbankan atau memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mati untuk saudara dan saya. Pagi hari ini kita memuji Dia. Kita menyembah Dia. Tuhan, Engkau sahabat kami. Kau mau mati buat kami. Kami bersyukur di dalam kehidupan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama dengan penuh ungkapan syukur, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
sungguh indah, sungguh indah. Sekali menaikkan pujian ini sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, telah menyalamu untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan pagi ini ya Tuhan, kami rindu membaca firman-Mu. Kami boleh merenungkannya dan kami rindu menghidupinya. Dan melalui kebenaran ini ya Tuhan, ajar kami dan tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama membukanya di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Saya mengambil ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara sampai yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaannya di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka telah membenci baik aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci tanpa alasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita mau merenungkan dari bagian ini. Kalau kita lihat dari bagian ini di dalam perikop ini, terlebih dahulu didahului dengan satu pernyataan yang sebelumnya di perikop sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa kita ini sebagai orang percaya, Tuhan nasihatkan untuk saling mengasihi. Saling mengasihi seperti yang diteladankan oleh Bapa kita. Saling mengasihi seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam itu semuanya, kasih itu yang terbesar adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya buat sahabatnya. Nah, saudara, setelah perikop ini, kita mengetahui bahwa ada satu peringatan yang juga dinyatakan oleh penulis dari kitab Yohanes ini, atau dari Injil Yohanes itu. Peringatan mengenai sesuatu yang penting
yang akan terjadi di kemudian. Yaitu peringatan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan untuk tetap bertekun. Kenapa harus tetap bertekun? Karena Tuhan mengingatkan di suatu saat nanti ternyata kita mungkin akan ada kecewa. Bahkan mungkin akan ditolak. Bahkan mungkin dari peristiwa-peristiwa itu ada satu hal yang kita lihat di dalam perikop ini. Bahwa sebagai orang percaya akan mengalami kebencian ataupun dibenci oleh orang lain. Saudaraku, di dalam perikop ini menarik sekali bahwa Tuhan Yesus ternyata dibenci oleh dunia. Dan bukan hanya itu saja ternyata, bukan Tuhan Yesus saja, tetapi murid-murid Yesus, orang-orang percaya itu juga akan dibenci atau membencinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang dimaksud dengan dunia? Dunia ini menggambarkan situasi yang begitu luas. Menggambarkan situasi kondisi seseorang yang mementingkan ilah dunia. Di dalam penafsirannya, Matthew Henry menyatakan, saudaraku, bahwa dunia itu menunjukkan bahwa seorang yang tunduk pada citra dan kuasa dunia. Seorang yang menunjukkan bahwa dia menentang Kristus. Dan di dalam persengkokolan itu sepakat untuk melakukan aksi. Dan dalam tabiatnya itu, saudaraku, menolak Yesus. Mereka berkompromi dengan keberadaan dosa yang ada. Ini menggambarkan dunia itu. Dunia yang sedemikian itu membenci Yesus. Dunia yang sedemikian itu membenci murid-muridnya. Dan dunia yang sedemikian itu membenci kita orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, perikop ini mengajarkan, menyatakan hal-hal apa saja atau karena apa sehingga orang percaya Yesus itu dibenci oleh dunia. Yang pertama kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19. Oleh karena ternyata kita orang percaya itu dipilih atau diambil dari dunia. Maka kita telah dipisahkan dari dunia, telah dipisahkan dari kehidupan dunia, dari kepentingan dunia, maka sifat yang sedemikian duniawi itu sesungguhnya seharusnya tidak ada lagi pada orang yang dipilihnya itu. Nah, karena keberadaan yang sedemikian itulah, saudaraku, maka dunia yang di mana dulunya kita berasal, maka kabitnya adalah membenci kita. Karena mereka tidak merelakan keberadaan kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan seperti bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Ternyata orang-orang Mesir itu tidak merelakan bahwa orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan itu untuk keluar dari Mesir. Mereka mengejarnya. Mereka ingin mereka kembali lagi kepada Mesir. Tetapi oleh karena perencanaan Tuhan kita melihat mereka tetap di dalam pertolongan Tuhan. Ini hal yang pertama, kenapa Tuhan Yesus dibenci oleh dunia? Kenapa orang-orang percaya dibenci oleh dunia? Hal yang kedua, saudara, apa yang menjadi sebabnya dunia itu membencinya? Oleh karena mereka tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Ayat 21 di sana sangat-sangat menjelaskan akan hal itu. Mengapa orang itu atau mengapa dunia itu membenci Yesus? Oleh karena dunia tidak mengenal Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak mengenalnya lah, maka orang dunia itu membenci Yesus. Karena tidak mengenalnya lah, maka tidak diterima. Oleh karena tidak mengenalnya lah, maka dunia itu kemudian tidak menyatakan apa yang seharusnya dilakukan. Yesus tidak mereka kenal. Yang sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Mereka tidak mengenalnya secara. Ada satu peristiwa yang baik yang mungkin saudara pernah alami. Suatu ketika saudaraku, saya berkunjung ke suatu rumah, ke suatu tempat, dan kemudian saya mengetuk pintu.
Padahal saya sudah berjanjian dengan tuan rumah itu. Kemudian saya ditanya oleh seorang pembantu di rumah itu, mencari siapa Pak? Saya katakan saya mencari Bapak A. Oh, saya pikir Bapak tadi siapa? Gitu. Jadi dia terkejut karena apa? Dia melihat saya menunggu di depan pintu gerbang cukup lama karena dia tidak mengenal saya, maka dia tidak membukakan pintu. Tetapi ketika dia tahu apa yang menjadi tujuan dan saya tahu tuan rumah dari rumah itu, kemudian dia membukakan pintu buat saya. Kenapa itu dia lakukan, saudara? Karena saya mengenal tuan rumah itu. Demikian juga, saudara. Dunia tidak mengenal Tuhan Yesus, maka dunia membenci bahkan menolak Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, saudara, apa yang menjadikan penyebab dunia itu membenci Yesus? Oleh karena Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-24, orang-orang itu tidak mengenal apa yang menjadi pekerjaan dan dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan pekerjaan Bapanya. Tapi mereka tidak mengenal itu, saudaraku. Akhirnya dia menolaknya. Padahal Yesus saat itu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ sesungguhnya sudah tahu yang Yesus lakukan. Dia membuat banyak mujizat. Dia melakukan banyak hal yang orang ada di situ tidak bisa melakukannya. Nah, saudara, hal itu menumbuhkan keiri hatian di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk orang-orang Yahudi. Iri hati karena Yesus melakukan hal yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Makanya, saudara, mereka membenci Yesus. Yesus melakukan pekerjaan Bapa, tetapi dunia justru membencinya. Hal yang keempat yang saya ingin kita renungkan, saudara. Mengapa dunia membenci Tuhan Yesus? Atau kenapa orang percaya juga dibenci oleh dunia, tidak disukai oleh dunia, ditolak bahkan oleh dunia. Ayat yang ke-25, ini begitu luar biasa. Di sana dikatakan, sekiranya aku tidak, ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yesus dibenci tanpa alasan. Tanpa alasan, saudara. Mereka membenci Yesus itu dengan tidak ada alasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Daud mengalami hal yang sama seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 69 ayat 5. Orang membenci aku tanpa alasan. Lebih banyak lagi daripada rambut-rambut di kepala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka membenci Yesus tanpa alasan. Sepertinya ini ironis, saudara. Sepertinya ini aneh. Seharusnya kita membenci seseorang atau dibenci, itu pasti ada alasannya. Nah kalau sedemikian itu, saudara, siapa sesungguhnya yang ada atau aktor di belakang itu semua? Bukankah itu oleh karena dosa? Oleh karena dosanya lah, maka menyebabkan orang itu membenci Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita belajar dari kehidupan atau dari bagian ini. Sebuah kehidupan atau kehidupan kita sebagai orang percaya tidak akan lepas dari halnya. Kita mungkin dibenci, kita mungkin disayangi, kita mungkin disukai. Tapi realitanya Yesus sendiri dibenci oleh dunia. Yesus sendiri dibenci oleh orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi saudaraku, meskipun Yesus dibenci, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka. Dan bahkan tidak pernah berhenti mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia rela mati buat mereka yang membencinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin di waktu-waktu ini kita sedemikian juga takut melakukan sebuah aksi kasih kepada orang yang ada di sekitar kita. Ada beberapa orang yang menyatakan, buat apa kita melakukan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin memberikan makanan, kita memberikan sembako, tapi nanti dia tetap membenci kita. Buat apa kita lakukan itu? Tapi perikop ini mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Mari
Kita menyatakan kasih karena Yesus mengajarkan kasih. Dan Yesus melakukannya itu. Meskipun dibenci, mari kita tetap lakukan dengan seterusnya dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati pada perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami dan Tuhan tolong kami. Agar kami bisa melakukan dan menghidupi kebenaran ini di dalam kehidupan keseharian kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara sekali lagi kita naikkan pujian yang tadi. Dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Pengorbanan-Mu lebih dari apa yang pernah kami pikirkan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sama-sama. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan bersehati berdoa buat beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama doakan. Mari yang pertama-tama kita bersehati bersama, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Di dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita terus doakan untuk presiden, wakil, bahkan kita berdoa juga untuk gugus depan penanggulangan COVID ini, supaya mereka bekerja dengan baik. Kita menyerahkan koordinasi antara pusat sampai ke daerah, boleh terjalin dengan baik pula. Mari kita akan bersehati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terus berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin bersehati berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan di dalam dunia ini ya Tuhan. Secara khusus kami sekalian yang menghadapi COVID-19 ini. Kami mungkin merasa begitu bergumul, begitu kesulitan menghadapi kondisi yang seperti ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Yang berdoa untuk presiden dan wakil. Tuhan terus pakai mereka sekalian di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan memakai mereka sekalian sehingga setiap yang dikerjakan di depan, sungguh ya Tuhan, boleh menolong seluruh rakyat bangsa kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, gugus depan dari penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan menolong memberkati mereka, baik yang ada di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Tuhan memimpin mereka, Tuhan menolong mereka. Sehingga ada koordinasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka saling dukung satu dengan yang lainnya. Memberikan informasi yang tepat satu yang lainnya. Bahkan memberikan penanganan yang tepat pula kepada korban-korban mereka yang mengalami COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan untuk bangsa ini ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan Allah sertai dan berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita terus juga berdoa untuk rumah-rumah sakit yang dipakai di dalam penanganan COVID-19 ini. Kita doakan mereka atau kita doakan para dokter yang ada di sana, para perawat yang ada di sana. Kita doakan obat-obatan yang dipakai. Terlebih kita mau berdoa buat mereka yang
secara positif dinyatakan mengalami COVID. Biarlah mereka terus teguh berjuang dengan penuh kesadaran, dengan penuh penyandaran kepada Tuhan. Mereka boleh terus mengalami pemulihan dari waktu demi waktu. Kita berdoa juga supaya Tuhan menolong, supaya cepat diketemukan vaksin, sehingga pada akhirnya bisa memberikan pengobatan kepada yang mengalami positif COVID ini. Mari kita bersama berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk rumah-rumah sakit yang ada, baik yang ada di pusat di Jakarta. Kami mau menyerahkan mereka yang sampai ke daerah-daerah. Biar Tuhan akan menolong mereka sekalian. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk tenaga medis yang ada. Baik itu para dokter, para perawat, para suster, mereka sekalian yang begitu berada di garis depan menolong orang-orang yang mengalami positif COVID ini. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan pimpin ya Tuhan. Sehingga mereka tetap di dalam penyertaan-Mu mengalami kesehatan, mengalami pertolongan dan semangat terus di dalam membantu saudara-saudara kami yang mengalami COVID ini. Kami berdoa Tuhan untuk kelengkapan kebutuhan APD mereka, biarlah mereka Tuhan mereka juga dicukupkannya. Kami berdoa Tuhan, kami secara khusus mau menyerahkan kepada mereka yang mengalami COVID ya Tuhan, dinyatakan positif. Tuhan, kami rindu di dalam hati dan hidup mereka terus diteguhkan, dikuatkan. Mereka tetap memiliki semangat untuk terus melihat ke depan ada pengharapan yang baik. Dan mereka bisa berhasil melewati masa-masa krisis mereka. Sehingga mereka bisa sehat dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan ini ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati juga. Kami menyerahkan untuk usaha-usaha yang dilakukan untuk menemukan vaksin daripada COVID ini. Kami berdoa, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan ini semua ke dalam pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Baik, yang kita selanjutnya, kita juga berdoa menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kita secara khusus pemulihan pasca COVID ataupun pemulihan ekonomi di waktu-waktu ini ya. Supaya terus di dalam pertolongan Tuhan, para ekonom dan seterusnya boleh mengambil solusi-solusi yang tepat untuk penanganan ini semuanya. Kita berdoa supaya kondisi ini mungkin kita juga mengalaminya. Biarlah Tuhan terus di dalam pemeliharaannya, terus memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus mau menyerahkan di dalam masa COVID ini, mungkin sebagian kami kehilangan pekerjaan. Sebagian usaha kami mungkin mengalami penurunan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar kondisi ini cepat berlalu. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehabis ataupun pasca COVID nantinya, ataupun hari-hari ini Tuhan, kami boleh terus dimengertikan, diberikan hikmat bijaksana, agar kami bisa menanggulangi ini dengan sebaik-baiknya. Yang berdoa untuk para ekonom yang terus merencanakan perekonomian untuk tetap bertumbuh. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, tolong kami dan pimpin kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sungguh. Karena penyertaan dan pimpinan-Mu, kami meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa kepada kami sekalian, pada jemaat-Mu yang sekarang ini, di pagi ini ada di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan pergumulan mereka. Engkau tahu dan mengerti ya Tuhan akan hidup mereka. Pergumulan ekonomi, keluarga mereka. Mereka tinggal di rumah saja. Tuhan berkati mereka. Meskipun mereka di rumah, tetapi Tuhan terus menolong memimpin mereka. Mereka Tuhan cukupkan dari segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk itu semuanya. Dan kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa berkat penyertaan-Mu itu tidak pernah berhenti buat kami. Terus menolong dan memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.